Candi Sojiwan. Tepatnya di Desa Kebendalam Kidul, Prambanan. Kecamatan Prambanan. Bener sekali. Dan hari ini tuh kebetulan banget kita tuh udah janjian sama Kepala Dinas Disparbudpor Kabupaten Klaten, Pak Nugroho, di tempat ini juga, Vin, Kita akan ya. membedah bagaimana Isi Perbup, proses-proses ya. isi Perbup nomor 40 tahun 2020 tentang pembukaan Tempat wisata di masa pandemi. Bener sekali. Jadi nanti kita akan membahas secara detail juga ya. Secara detail orang-orang dulu itu numpuk batu itu jadi candi. Tapi sekarang orang numpuk itu jadi masalah ya. Ah, Vin, jadi ya. bucing. Aduh, dasar kalian ya, sobat bersinar bucin nggak itu tuh? Pak Nugroho bukan sih itu? Yuk kita coba samperin. Halo Pak Nur. Halo, selamat pagi Mbak Titis. Selamat pagi. Betul, Pak ya. Kan ya untuk ketemuan di Candi Sojiwan. Terima kasih atas kehadirannya dan juga mempromosikan candi yang ada di Sojiwan ini, Mas Afi. Iya. Yang punya candi ya bapaknya ya. Jangan mau nemennya itu. Jangan-jangan ada di kamarnya di dalamnya. Oke Pak Nugroho. Jadi sebelum kita bahas di sini kan kalau berdiri capek ya. Mendingan kita duduk aja di mana? Nggak apa-apa. Lihat-lihat yang ada. Monggo. Oke, yuk kita duduk dulu ya. Mari kita kembali lagi ke Kuping Panas. Kumpulan info info penting yang lagi panas. Suki, ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Sebenarnya Terima kedatangan kasih. karena kita Kita yang mendatangi. Iya, kita yang mendatangi. Beliaunya kan yang punya Dengan wisata kegiatan yang ya. sangat super sibuk Iya, itu benar ya. sekali. Sudah Luar bisa biasa menyempatkan ya. Makanya kita langsung ya menyamperin ke sini Iya. gitu. Gangguin sedikit waktunya. Nggak apa-apa. Ini kita sama-sama untuk biar Klaten betul-betul keren. Nah, Wih, jadi mantap, saya mengucapkan karena Klaten keren. terima kasih sama Mbak Titi, Mas Afi, dengan krunya yang lain kita bersama-sama untuk berkumpul di Candi Sojiwan ini. Iya. Ya. Oke, langsung aja kita mau bahas. Pak, kenapa sih ya kan baru diadakan simulasi dan padahal tuh wisata yang lain tuh di daerah lain tuh udah dibuka, tapi kenapa kok Klaten baru dibuka dan melakukan simulasi itu kenapa ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Titi. Memang semuanya pakai proses dulu. Kita waktu itu harus kita mengacu instruksi Presiden, mengacu dengan Kementerian Pariwisata, dengan instruksi Gubernur, dengan instruksi Ketua Gugus yang ada di pemerintah Kabupaten Klaten. Karena apa? Sebelum kita bertindak harus kita punya dasar-dasar hukumnya terlebih dahulu. Dan juga setelah adanya proses itu tadi, alhamdulillah tanggal 6 Agustus kemarin diterbitkan surat keputusan Bupati bisa dibukanya tentang pariwisata nomor 4431/471. Nah, itu ya sebagai awal kami, dasar kami untuk proses dalam rangka untuk wisata ini dalam rangka pandemi ini juga kita bisa untuk melanjutkan kembali walaupun nanti masih bertahap itu Mbak. Jadi pembukaannya masih bertahan. Ya, Masih bertahap. Ya. iya Mas. Tahapan-tahapannya itu seperti apa, Pak? Dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah tadi sudah kami melaksanakan simulasi. Kami menghadirkan dari Ketua BPJB Jawa Tengah, dari Pak Muspika, Pak Kepala Desa, dan dari Puskesmas setempat. Tentunya tahapan ini memang tadi sudah mengadakan simulasi. Dan setelah itu nanti besok pagi kami ada evaluasi setelah adanya simulasi tadi pagi. Dan hari Kamis juga itu simulasi, hari Jumat juga masih simulasi. Hari Sabtunya nanti baru kami sudah open kepada masyarakat. Nanti kami rencana Sabtu Minggu, nah hari Senin libur, nanti Selasa sampai dengan minggunya. Jadi tahapan-tahapan itu harus kita sesuaikan dengan kondisi dengan klaster yang ada di Klaten ini, karena Klaten ini masih New Sewu, masih tinggi. Jadi Klaten masih tergolong zona merah ya Pak ya? Betul, ya. Dan untuk tahapannya setelah simulasi terus tadi kan akan open mulai hari Sabtu ya Pak ya? Iya, Apakah itu juga akan dibuka seperti biasanya? Oke, langsung masuk pengunjung atau melalui tahapan apa saja itu Pak? Ya. Pengunjung bisa masuk ke dua destinasi wisata ya yang Iya, dibuka ya, Candi iya. Sojiwan dan juga Candi Plaosan. Itu Iya. seperti apa itu Pak? Ya tentunya nanti dengan tahapan itu memang pengunjung itu biasanya itu per hari 500 Mbak. Tapi ini karena dengan adanya pandemi ini mau nggak mau kami juga harus persentase dulu 30-50%. Kalau kemarin itu misalkan ada 500-600 pengunjung, kami memang nanti kami tentukan setiap hari itu 200.
Dan 200 itu juga nanti di dalam setelah dalam berkunjung itu juga masih ada batasan-batasan 30 menit baru nanti pengunjung nanti gantian. Jadi harus ada tahapan-tahapan bukan hanya dari masuknya tapi di dalamnya mau keluar juga itu nanti ada tahapan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi dibatasi ya hanya 30 menit saja, tidak iya. boleh lebih ya. Iya. Nggak boleh camping berarti ya Nggak di boleh dalam camping. candi ya. Ya. Yang menjadi masalah juga ini Pak, 30 Iya. menit cara untuk mengetahui bahwa pengunjung itu sudah 30 menit bagaimana? Nanti dari pihak petugas sudah ada pakai waktu ya. Jadi nanti pakai speaker tentunya nanti memberikan informasi kepada pengunjung bahwa nanti gantian. Oh, Tidak berarti- boleh langsung semuanya masuk, nggak boleh. Karena apapun kita harus kehati-hatian dalam menjaga pandemi ini. Dan tentunya wajib menggunakan masker Iya. atau face shield gini ya. Iya. Terus harus cuci tangan juga ya Betul, Pak ya. ya, sesuai dengan protap yang sesuai dengan protokol COVID-19. Jadi gitu kami sudah dalam simulasi tadi, pertama harus wajib masker, cuci tangan, harus pembatasan, jaga jarak, dan seandainya nanti pengunjung ada yang lebih 7,3 suhu badannya, otomatis mau nggak mau kami sudah kerjasama dengan puskesmas setempat, sehingga ada tindak lanjut maupun solusi, bukan hanya lebih dari 73 suhunya tapi langsung tidak boleh enggak, tapi kita sebagai pemerintah aparat birokrasi harus memberikan solusi kepada masyarakat. Benar. Jadi orang tuh kudu solutif. Nah gini nih tadi solutif ya Pak ya. Oke. Ini kayak sopo ya? Iya kayak itu kayak di film Butuh Ijo ya kan Pak, kan jadi orang harus solutif ya Pak ya. Ada itu. Iya. Ketika 7 badan itu 37,3 3,3 ya. Jadi langsung di bawah. Sekarang kan ada aplikasi juga Matur Dokter, itu kan tinggal Betul. telepon ya Pak Ya, ya, bener kan? Udah kerjasama juga ya untuk dinas pariwisata I- dengan dinas kesehatan Pak? Ini sudah dari awal pertengahan Maret ada pandemi, kami selalu koordinasi baik itu dari Dinas Kesehatan, BPBD, Muspika setempat yang mungkin itu ada situs-situs maupun dengan wisata-wisata termasuk pelaku wisata air juga, ini juga kami selalu koordinasi karena apapun jangan sampai pariwisata itu menyumbangkan klaster baru. Nah ini yang harus kami jaga dan kami juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga jangan sampai hanya emosional aja tapi harus kita bareng-bareng untuk klaster ini biar segera sirna. Ya. Nah ini yang menjadi menarik Pak, karena di Dinas Pariwisata juga di umbul-umbul itu kan, Pak. Nggih. Maksudnya itu kan air, Ya. berarti semua orang kan berenang di situ. Nggih, Mas, iya. Itu bagaimana protapnya Pak? Apakah sama atau bagaimana Pak? Nggih. Ada yang membedakan apa? Oke, kalau kita ada wisata alam, ada wisata air. Memang sementara ini yang diperbolehkan baru wisata alam. Kalau wisata air ini memang kami masih menunggu instruksi gubernur dulu. Karena apa? Di sana perlu ada kajian-kajian oleh pakar-pakar tentang air, kondisi air. Karena air itu juga mengandung pH-nya itu harus minimal itu 7 sampai 8. Itu harus sudah terkontrol dengan di si pelaku. Karena apapun setiap kalau air itu otomatis harus setiap hari harus disemprot disinfektan tadi. pH-nya harus minimal 7 sampai 8 tadi karena apapun juga merupakan tanggung jawab bersama tentang kehadiran pengunjung tadi. Jadi harus sedetail itu ya Pak ya. Jadi Iya. tidak langsung bisa dibuka seperti wisata alam. Kalau candi kan masih bisa Iya, diawasi masih lah. dengan Jadi masih bisa pengawasan gitu ya, Ya, Pak. memang air selama ini kami masih menunggu dari instruksi gubernur sehingga kapannya saya juga belum tahu, tapi kami sudah menyampaikan walaupun kadangkala dari pelaku wisata air juga memprotes karena ini air seperti ini misalkan yang di Ponggok itu kan sumbernya besar sekali. Memang kemarin saya selalu koordinasi dengan Pak Dinas Kesehatan juga bagaimanapun juga masih menunggu dari instruksi gubernur. Selain Candi Plausan dan Candi Sojiwan, apakah destinasi wisata lain udah dibuka tuh mana saja Pak? Kalau yang dikelola pemerintah baru Sojiwan dengan Plausan dan Deles itu sudah karena sana juga sebagian yang mulai dari Bumdes maupun desa, termasuk yang ada di Bayat di Bukit Cinta itu juga itu yang mulai Bumdes itu silakan, tapi harus sesuai dengan protap kesehatan dan juga yang tidak dikelola oleh pemerintah kabupaten dan yang dikelola oleh Bumdes maupun desa otomatis pertama kali harus izin setempat, baik itu dari RT RW, tokoh masyarakat, dari kecamatan harus dulu. Setelah itu juga kondisional yang ada di sana, apakah ada klaster yang positif, kalau enggak ya silakan. Jadi mau nggak mau harus sesuai dengan protap yang ada. Gitu. Untuk
untuk Sidoguro belum ya Pak ya? Berarti? Sidoguro ini masih karena mau dibangun dengan adanya DAK, itu tentunya kami masih ada rangka perbaikan sehingga nanti setelah ini belum baru sedikit-sedikit tapi belum full, karena nanti kalau kita fullkan nanti otomatis mengganggu dengan program tentang pembangunan ini. Sementara ini belum. Jadi Sidoguro belum ya, kalau banyak yang nanya nih netizen karena Sidoguro ini termasuk andalan juga ya Pak ya, program pariwisata di Kabupaten Klaten. Singapuranya Klaten itu. Benar. Ya, Singapura Klaten, karena mirip banget ya yang di atas. Iya. Nah ini Pak, kalau misalkan ini ya, Iya. bagaimana kalau misalkan ternyata setelah ada di pariwisata Klaten termasuk entah itu di Sojiwan ataupun Lausan, Iya. ditemukan klaster dari situ. Apa tidak lanjutnya? Bagaimana tidak lanjutnya ketika ditemukan klaster dari tempat wisata? Pada prinsipnya kami harus mencegah hal tentang corona dulu. Kami harus selalu edukasi kepada masyarakat dan juga nanti informasi itu juga kami sampaikan baik itu dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa dan sekitarnya. Karena apapun itu sebagai dasar pondasi kita biar penyebaran itu tidak ada. Dan seandainya ada ya mau nggak mau kami juga sudah koordinasi dengan setempat kan, karena apapun harus pihak pelaku di sana otomatis kan sudah mempunyai misalkan alat termogan itu sebagai antisipasi kita. Dan tentunya juga harus nanti setiap langkah kita untuk membuka dan sudah jalan itu harus bertahap-tahap ada evaluasi. Jadi evaluasi itu mungkin nanti ya mau nggak mau kita memberikan pemecahan masalah kepada masyarakat biar aman di sana. Gitu. Nah itu kan aman sesuai protap, itu kan bikin piknik kita tetap asik ya Pak Asik, ya. ya. Lalu apa sih tipsnya dari Pak Nuk nih, pikniknya asik di tengah pandemi itu gimana itu Pak? Apa kita harus Iya. ngosok-ngosok tadi gitu? Lah tentunya gini, memang piknik itu memang sebetulnya yang dibutuhkan kita bersama dalam hal pandemik ini karena membutuhkan hiburan juga, tapi apapun juga ada keterbatasan baik itu mau berkunjung maupun setelah dikunjungi. Nah, otomatis mau nggak mau kita protap pertama itu harus kita taati dulu. Kalau protap nggak ditaati ya nggak tahu, dari rumah sampai perjalanan sampai di lokasi, nanti di lokasi sampai lagi mau pulangnya sampai rumahnya itu harus ditaati dulu. Itu tip-tip yang harus kita taati, karena apa namanya virus ini kan nggak tahu semuanya tuh Mas ya Mbak ya. Nah, mau nggak mau kita harus jaga-jaga dari rumah, bukan hanya setelah itu aja, dari rumah, dari proses dari berangkat maupun pulangnya harus kita jaga bersama. Nah setelah itu juga mau nggak mau apa yang diperoleh informasi di lokasi otomatis nanti memberikan kepada masyarakat, oh di sana aman. Nah itulah sebagai modal kami nyambung informasi sehingga kami di klaster pariwisata ini mudah-mudahan yang kami harapkan tidak ada menyumbangkan klaster tentang pariwisata. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, semoga Klaten juga angka untuk positifnya juga menurun ya Pak ya. Terlebih sudah ditegaskan dengan Perbup nomor 40 di tahun 2020 ini ya Pak ya, yang ditilang KTP-nya kalau nggak bermasker di jalan, terus ketika udah mendirikan usaha tapi tidak sesuai dengan protap kan bisa dicabut ya Pak ya izinnya. Itu menurut Bapak gimana? Terus kemudian untuk wisata juga diberlakukan kalau misalkan tidak memenuhi protap itu juga ditutup juga. Ya benar sekali. Itu menurut Bapak gimana itu Pak? Gini ya, memang itu untuk pertama untuk mendisiplinkan masyarakat yang pertama. Yang kedua, apapun yang harus dilakukan oleh masyarakat ya mau nggak mau tentang kedisiplinan individu-individu. Nah, hal ini memang apapun yang kita berikan kepada masyarakat ya sebaik mungkin, sehingga jangan sampai kekurangan-kekurangan ini harus kita evaluasi bersama, kita sharing bersama bagaimana langkah ke depan kita lebih baik. Gitu. Ya, semoga kita lebih baik dan dengan adanya ketegasan-ketegasan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Amin. Ya, Sobat Bersinar, kita sudah berbincang banyak sama Pak Nugroho ya Pak ya di sini. Dan sebelum kita closing nih, harapannya pasti ya kan di ending itu harapan Bapak itu. Tempat-tempat wisata yang ada di Klaten ini selama pandemi. Harapan kami tentunya doa bersama untuk segera wabah corona ini segera sirna, itu pertama. Yang kedua, setelah dengan adanya COVID ini setelah sirna otomatis
pertumbuhan ekonomi pelaku usaha wisata, otomatis ya harapan kami bisa kembali normal kembali, bisa makmur memberikan kepada anak istrinya, sehingga ekonomi yang di Klaten ini seluruh dunia bisa tumbuh kembali. Amin. Sehingga pariwisata di Klaten ini berkembang lagi, bukan hanya saat pandemi, tapi untuk ke depan lebih bagus, lebih baik, tetap Klaten keren. Ya, Gitu. amin. Klaten keren dan semoga segera pulih ya dari Amin, pandemi ya. ini. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Ada lagi Alvin. Ini kan di belakang ada jadi, maksud kita nggak jalan-jalan ke sana. Iya, tapi kita pamitan Iya. dulu sama Sobat Iya. Bersinar. Iya. Jangan dilupain dong yang di rumah ya kan. Udah enak di sini, yang di rumah dilupain. Aduh. Oke Sobat Bersinar, kali ini kan ada Pak Nugroho. Tadi kan yang buka juga Pak Nugroho. Sekarang closingnya juga Pak Nugroho. Tapi sebentar dulu, kalian jangan lupa subscribe, like, dan juga komen apa yang mau kita bahas selanjutnya selain pariwisata. Terima kasih sudah menyaksikan Kuping Panas hari ini, dan monggo Pak, boleh ditutup Pak. Ya, dengan ucapan terima kasih semuanya kepada Mbak Mas dan kru. Dengan Klaten yang keren ini, mari kita galakkan wisata yang keren juga, dan tentunya jangan lupa kita saksikan lagi Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas. Terima kasih. Ayo Pak, kita jalan-jalan Yuk, Pak. kita Ya, jalan-jalan.